Pasangan ini mengundang pengasuh. Objek perawatan. Itu adalah boneka. Ternyata belum lama ini, bayi mereka yang berusia 3 bulan meninggal. Istri menjadi gila. Keluarga tidak punya pilihan. Temukan boneka kecil. Tanpa diduga, istri kembali jadi normal lagi. Lihat boneka ini. Sama seperti anaknya. Dan dari sekelompok orang, pilih salah satu. Seorang gadis. Untuk pekerjaan mengerikan ini. Suami sedih dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pengasuh. Tapi dia dengan cepat masuk ke peran itu. Tampaknya lebih percaya daripada istrinya. Ini bayi beneran. Kamu tidak apa-apa kan? Saya harus mengajak bayi jalan-jalan. Di depan mata suaminya yang lagi panik. Pengasuh membawa boneka itu keluar jalan-jalan. Pria itu adalah seorang koki. Setiap hari di rumah memikirkan hidangan baru. Dan wanita itu adalah reporter TV terkenal. Hari ini adalah hari pertamanya kembali bekerja setelah cuti melahirkan. Baru pulang kerja. Dia segera masuk ke kamar bayi. Mulailah bercerita kepada anak. Kemudian bernyanyi dan bujuk untuk tidur. Suami yang tidak berdaya hanya bisa bertindak dengan istrinya. Hari itu pengasuh bilang dia harus keluar. Minta pria itu untuk menjaga bayinya sebentar. Dia setuju. Tanpa diduga setelah pengasuh pergi. Kemudian telepon berdering lagi, suara bayi menangis. Dia berlari ke atas. Adegan di depannya membuatnya tidak bisa dipercaya. Awalnya adalah boneka. Sekarang jadilah bayi sungguhan. Dan setelah sang istri kembali, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sulit untuk disalahkan, dalam pikirannya. Bayi masih hidup. Sang suami turun ke rumah untuk bertanya pada pengasuh. Lagi pula ini anak siapa? Pengasuh itu menjawab lagi. Adalah anak kamu. Keesokan harinya sang suami memanggil adik iparnya yang tahu semuanya akan datang. Reaksi adik ipar melihat bayi. Buat dia percaya dia tidak psikotik. 2 orang menebak. Mungkin bayinya dicuri oleh pengasuh. Karena ada alasan yang tidak ingin ada yang tahu, makanya harus pembesar rumah ini. Karena untuk menyelidiki pengasuh. Pria itu diam-diam memasang kamera di dindingnya. Tapi ternyata kehidupan pengasuh masih normal. Dia tidak berkomitmen. Pergi ke kamar pengasuh lagi di malam hari. Ambil fotonya. Kemudian berikan kepada detektif swasta. Pergi ke kampung halamannya untuk bertanya. Hasilnya mengejutkannya. Rumah pengasuh awal udah hancurkan setelah kebakaran. Pengasuh itu udah meninggal dari beberapa tahun yang lalu. Jadi siapa orang yang ada di rumahku sekarang? Apa tujuan dia melakukan semua ini? Pria yang tidak tahu. Saat mereka melakukan yang terbaik untuk menyelidiki pengasuh. Ya, dia juga menggunakan caranya sendiri. Selidiki kebenarannya. Bayinya yang meninggal 3 bulan lalu. Wanita menutup pintu mobil. Benar-benar lupa bahwa ada bayi di dalam. Dia membawa tas besar dan tas belanja kecil. Nyalakan kipas angin. Langsung tertidur di sofa. Dan sekarang di luar. Suhu hingga 40 derajat. Di bawah terik matahari. Mobil itu seperti oven panas. Wanita itu tidur sampai matahari terbenam. Lihatlah tempat tidur anak-anak yang kosong. Dia tiba-tiba teringat. Waktunya kembali 3 bulan kemudian. Hari itu, pengasuh akan berganti baju ke yang kuning. Tapi dirampok oleh pria itu. Di mana kamu menemukannya? Dia tahu penyebab kematian bayi itu. Pasti ada yang teduh. Wanita pemilik rumah ini adalah Saraf. Ini seperti kehilangan ingatan. Dan pemilik laki-laki itu terlihat sedih. Ceritinya yang panjang. Hanya satu-satunya saudara ipar yang tahu kebenarannya. Bergerak sedikit akan marah lagi. Pengasuh memutuskan untuk mengambil tindakan dari pria itu. Malam itu, dia berpura-pura berkencan. Minta paman untuk menjaga bayi ya. Tepat ketika dia meninggalkan bayinya belum lama. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Bayi itu berubah menjadi boneka. Paman itu sejenak ketakutan. Cepat panggil kakak ipar. Tapi kakak Winata juga ada di sisinya. Dia hanya bisa bersembunyi. Di tengah kecemasan. Kemudian pengasuh datang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Memegang bayi palsu yang jatuh ke lantai. Paman tanya terus kepada pengasuh. Di mana anak itu? Pengasuh tidak memperhatikannya. Aku hanya bisa memegang boneka itu. Mengancam jika dia tidak mengatakannya, dia akan melemparkannya ke bawah. 5. 4. Saya akan menjatuhkannya di sini. Tepat saat dia melepaskan.
lalu mendengarkan tangisan seorang anak. Tapi boneka palsu itu tetap tidak hidup kembali. Paman hanya bisa megang dan ketok kepalanya. Tapi pengasuh tidak mengatakan apa-apa. Biarkan dia menjadi gila. Dia akhirnya membuat kebisingan cukup. Lalu datang kamar pengasuh. Jujur katakan padanya. Saya adalah orang pertama yang pergi ke sana. Ternyata istri adalah wanita yang kuat. Sebagai reporter TV terkenal. Susahnya baru punya anak. Mau tidak mau ingin segera kembali bekerja. Saat ini, suami harus kerja keluar kota selama seminggu. Jadilah juri untuk kompetisi makanan. Tinggalkan istri di rumah sendirian. Setiap hari istri mengasuh anak. Pergi shopping. Cuaca yang sangat panas. Hari itu, istri membawa pulang apa yang dia beli. Tidak berhati-hati untuk melupakan anak dia di dalam mobil. Dan yang lebih penting, jika dia lupa, akan lupa sepanjang hari. Sampai malam itu, anak dikurung yang menyebabkan kematian di dalam mobil. Dari momen itu, sang istri mulai gila. Peluk bonekanya. Dengan asumsi anak masih hidup. Suami tidak punya pilihan. Undang psikiater. Menggunakan boneka yang berpura-pura menjadi anaknya. Menstabilkan emosi istri untuk sementara. Tapi mereka tidak tahu. Ini adalah bom. Jika istri mengingat suatu hari nanti, makanya kehidupan ini akan menjadi lebih buruk. Menunggu keluarga ini. Ketika pengasuh mengetahui tentang kejadian itu, dia sangat marah. Dia bertanya pada pria itu. Mengapa tidak meninggalkan wanita itu? Dia membalas. Inilah kesalahan saya. Semua orang membuat kesalahan. Jika saya bersamanya, semua ini tidak akan terjadi. Ini salah saya. Ternyata waktu itu, laki-laki untuk melepaskan diri dari kepenatan merawat bayi. Sengaja pergi bekerja selama seminggu. Biar istri yang jaga. Itu sebabnya dia selalu menyesalinya. Jawabannya juga membuat pengasuh sedikit emosional. Faktanya, dia benar-benar bukan manusia. Ketika dia masih muda, juga berpartisipasi dalam kontes kecantikan. Reporter cantik dan jujur saat itu. Beri dia kesan yang mendalam. Kemudian api merenggut nyawa keluarganya. Juga mengaktifkan kekuatan supernya. Ketika dia merasakan tragedi seorang wanita. Gunakan kekuatannya. Untuk bayi itu hidup lagi. Tapi dalam proses kebersamaan, dia menemukan bahwa idola masa kecilnya tidak sempurna. Dia sia-sia dan egois. Tentu saja, di luar cinta anak-anaknya. Anak bagi dia hanya alat untuk dibanggakan. Ketika pengasuh mengerti segalanya, lalu semakin kecewa dengan wanita itu. Sementara dia masih ragu-ragu. Kemudian seorang wanita aneh datang. Wanita ini baru muncul. Kemudian pengasuh dengan kekuatan sihir tinggi juga takut. Dia ingin mengambil pengasuh. Katakanlah keluarga ini tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Saat berbicara, baru saja bertemu dengan istri. Dia mengatakan bahwa wanita terlihat sangat akrab. Dia sepenuhnya menyangkalnya. Hari itu adalah baptisan bayi. Banyak tamu datang ke rumah. Kakek si bayi mengirimkan harapan yang mendalam kepada mereka. Ketika kamu menjadi orang tua, setiap hari, hal-hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Ketika salah satu langkah, setiap saat, jauh dari pandangan, takdir akan berubah. Tapi jika kamu beruntung, bisa hidup sampai usia aku sekarang. Ayah percaya bahwa apa yang kamu miliki akan menjadi kenangan indah. Pasangan itu dulu tidak mengerti. Apakah mungkin bisa belajar menghargai? Saat malam itu, sang istri tiba-tiba teringat di mana dia bertemu wanita itu. Dia mengambil rekaman beritanya. Pernah ada organisasi misterius yang menculik anak-anak. Ketua organisasi adalah wanita itu. Dan pengasuhnya tentu saja adalah bawahannya. Tidak mungkin untuk tidak mematuhi perintah. Sang istri sepertinya mengerti sesuatu. Dia dengan panik masuk ke kamar anak. Memang, bayi telah berubah menjadi boneka. Pada saat ini, pengasuh telah kembali ke organisasi. Anggota di sekitarnya memeluknya. Kisah episode pertama berakhir di sini. Sang ibu tiba-tiba sadar. Apakah dia bisa menemukan anak lagi? Bisakah pengasuh lolos dari kendali wanita itu? Semua jawaban. Semua akan terungkap di episode 2.